Dulu ketika Nabi pertama datang di Medina, itu orang Madinah itu abkhasun nasi kailan, orang yang paling nggak jujur ketika jual beli. Tapi ketika Nabi datang, kemudian Nabi bikin satu logika fikih yang luar biasa. Yaitu dulu orang Madinah diantaranya itu kalau mau menjual kurma, ya kalau di Indonesia mungkin bajangan itu pelem, masih pentil sudah dijual, misalnya 2 juta. Padahal pentil tadi kan belum ada nilainya, sehingga di fikih nggak boleh jual qabla budui solahi, ya sebelum kelihatan jadi apa, bajangan ya. Terus ketika Nabi, loh kok sudah kamu jual apa, kata Nabi. Ya jual pelem ya Rasulullah, 2 juta. Lah yang di pohon itu apa, ya pentil, masa pentil 2 juta, tapi nanti kan jadi pelem ya Rasulullah, nanti kan jadi mangga ya Rasulullah. Terus Nabi membuat satu makalah yang luar biasa. Kata Nabi, aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Umpama nanti ini nggak jadi sampai mangga, nggak jadi sampai pelem, lalu uang 2 juta itu atas nama apa? Kamu ngambil uang 2 juta itu atas nama apa? Katanya atas nama pelem, kan nggak jadi pelem karena kena angin. Iya ya Rasulullah, ternyata kita zalim. Semenjak itu orang Medina nggak ada yang seperti itu. Makanya diantara syarat seorang jadi nabi itu harus fatonah, punya kemampuan argumentatif. Nah ini yang saya ngaji di mana-mana bilang, biasanya problemnya orang soleh itu kan nggak cerdas. Dulu nabi ya soleh ya cerdas, sehingga nabi itu nggak pernah kalah debat, meskipun sama orang Yahudi. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama dulu itu nggak ada yang pernah kalah debat. Dan menangnya ini bukan menang agul-agulan, memang menjadikan orang itu insaf. Saya punya sekian cerita gini. Imam Syafi'i dulu tuh ya ada pinter-pinter amat, namanya masih amatir. Itu dulu namanya kaya itu mangkelnya bukan main, karena harta itu halal wa hisab wa haramuha iqab. Sehingga dia pengagum kiai miskin. Seneng jeneng kiai melarat tuh seneng. Marhaban orang yang bebas hisab, bebas hisab. Kalau kita kan melarat asli, bukan pilihan. Jadi melarat itu ada yang diinginkan karena takut hisab, ada yang asli. Saya tidak tahu yang kena hisab itu yang asli apa yang enggak tahu saya. Singkat cerita, Sufyan Ats-Tsauri itu kiainya miskin. Sufyan bin Uyainah juga ketika ngaji di Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak itu mata kakinya tidak kelihatan saking empuknya babutnya Imam. Nah, terus kalau ngaji dia di kursi tinggi, gaya lah pokoknya Imam Malik. Imam Syafi'i mulai mikir, iki wong alim kok donyane akeh. Terus murid dulu itu lucu. Jadi kalau habis ngaji bilang gini, Pak Guru, sudah cukup ini, kamu sudah alim. Masih ada yang alim kayak jenengan? Oh, no, tapi mati dari Imam Malik. Siapa? Abu Hanifah. Lalu saya gimana? Kamu temui muridnya yang alimnya setingkat Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu saya berangkat kapan? Besok, kata Imam Malik. Diajak digandeng ke mana itu makamnya Nabi itu, yang dekat makam sahabat itu, ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental dulu ya, ada rental tapi rental onta. Imam Malik umumkan, mana kafilah yang mau ke Irak, mau saya sewa. Saya Imam Malik itu dikasih uang sama Imam Malik, dikasih uang, dikasih bekal. Terus saya, kata Imam Syafi'i, hamalani sulrotan fi hadananir, pernah saya hitung sekitar hampir 50 juta lebih, karena 1 dinar itu kan 4 gram ya, 1 dinar 4,25 gram. Itu artinya kalau 10 dinar saja sama dengan 40 apa? Gram. Padahal di Songono itu sekitar 50 gram, 50 dinar. Oh, banyak lah pokoknya. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai melarat tak idola ora tau nyangoni, kiai sugar apa dia cocok sama nyangoni. Itu mulai rubah deh. Tapi yang ngaji di sini tidak usah begitu. Singkat cerita, terus dia datanglah ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lebih ngeri lagi, di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ada emas lantaan. Jadi kalau ngitung uang itu di ruang tamu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa dipraktekkan kiai sekarang. Kalau ngitung uang itu kesunatannya memang di ruang tamu, supaya santri gak kepikiran nyalami template, karena kiainya uangnya sudah banyak. Itu dari emas lantaan terus ditutupi, dipindah ke sunduk, ke satu peti yang lain gitu. Imam Syafi'i mulai ngeper, waduh, saya melihat kayaknya Imam Malik sudah aneh, ini lebih aneh lagi kan. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena dia ahli usul fikih, pakar usul fikih, dan nanti ini menjadi awal cerita kenapa Imam Syafi'i jadi ahli apa?
usul fikih. Makanya beliau menanti ngendikan annasu fil fikhi iyalun ala Abi Hanifah. Semua orang yang ngaji kitab saya berarti utang jasa sama Abu Hanifah, karena dia pertama ngaji usul fikih itu gara-gara madzhabnya Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani, sahibu Abi Hanifah. Imam Malik itu anti usul fikih karena dia ahli hadis. Ya, wah ini provokator ini. Berarti Wahabi itu Maliki ya? Oh, ya itu terserah dengan iman apa enggak. Yang jelas gak wajib iman. Setelah Imam Syafi'i takjub, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena beliau senior ya tenang saja. Kenapa ya Fata? Manggilnya masih kenapa ya Fata? Ya heran saja, kiai kok kaya, orang alim kok kaya. Kamu heran? Iya. Ya sudah, tak kasihkan orang fasik. Ganti gue demenan, gue tombok. Ampun, nak digo fasik, digo zino, digo tombok. Ya ana tak kena wong sing ra jelas-jelas, digo alat ra jelas. Ampun, kiai mawon sing gadah. Terus mulai mikir, iya ya nak donya dikuasai wong fasik ku ya repot. Mun wong alim sugih mboten napa-napa, mboten napa. Itu mulai itu rubah. Terus setelah dia rubah, digocok sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khairul mali ma yusarru bihi siddiq wa yukmadu bihil adu. Api-api donya iku kanca seneng mergo iso nyangoni, musuh ra seneng. Imam Syafi'i mulai mikir, iya. Di antara alamatnya wong bener walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sugih apa kiai melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai jabat apa sing ora jabat? Iku Mas Adib. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir, iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh, wong kafir gak seneng. Kulo nu asline ra seneng terkenal, mboten seneng blas. Tapi kulo nu kadang-kadang yo mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibin. Sing di muhibin penyanyi dangdut, terus piye nek dunya. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai keterusan. Saking keterusannya Imam Syafi'i duwe fatwa ngeten, ada orang kuat beli Alphard kok beli carry tua haram ya begitu. Iya, orang kuat bikin rumah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyhur madzhab Syafi'i al-Islam ya'lu wala yulale, sampai kafir dhimmi kok naik kuda. Orang Islam enggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dhimmi. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? Asy-Syaibani. Sehingga Imam Syafi'i itu terus mulai ngarang usul. Ngarang kitab usul. Saya punya kitab pertama yang dikarang Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Saya punya kitab Al-Um. Semenjak itu Imam Syafi'i itu jadi Al-Usuli. Kemudian keahlian beliau diwarisi Imam Ghazali. Setelah itu jauh, beliau ngarang Al-Mustashwa. Terus di Raza Karel Ansori dikaranglah kitab Lubul Usul. Itu diantara yang disarai bahasa ahli Thoriqatul Usul ini. Disarai Mbah Mahfud Nailul Ma'mul tadi. Terus era macam-macam. Sampai sekarang kalau di Mesir siapa? Wahbah yang ahli siapa? Khalaf itu. Yang ahli usul fikih Wahbah Zuhaili siapa itu? Wahab Khalaf siapa? Iya. Zahra Abu Zahra dan sebagainya. Nah, makanya di Matola ini luar biasa menurut saya. Didikan wali ya jalan, karena wali itu penting. Karena kalau tidak ada wali terlalu usuli, orang liberal itu ya korban apa? Usuli. Tapi orang tidak bisa usul fikih udah digobloknya ya karu-karuan. Sehingga ada cerita santri sering naboi bojone. Naboi itu memukul pakai tangan, itu bahasa Jawa apa? Naboi. Secara definisi naboi itu mukul pakai tangan. Istrinya lapor sama Pak Yai, alumni jenengan itu keras sama saya, sering naboi saya. Terus dipanggil, hei alumni, kamu jangan pernah naboi istri kamu. Selang sekian bulan istrinya lapor, sekarang nyadui Pak Kiai. Karena santrinya nggak ngerti usul fikih, yang diharamkan guru saya kan naboi, kalau nyadui kan enggak. Ini korban nas, oh. Itu Wahabi di korban apa? Tekstual itu, tekstual. Tanpa ada ilmu usul fikih itu tidak bisa. Makanya harus dirunut. Naboi, illatul hukmi itu apa? Idza. Oh, nak idza berarti yuqasu alaihi nyadui, ngidoni. Termasuk yuqasu alaihi gak ngrumat, itu ya lara tenan, wong melarat itu ya lara tenan. Nah, sehingga apa yang terjadi begini? Ini senam usul fikih sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Sahal. Ini
Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Kata Nabi, ya sudah atik rokobatan, wah saya tidak mampu. Sum syahraini mutatabian, saya tidak mampu. Ya atim sitina miskinan, macam-macam. Ya Rasulullah, saya ini kecelakaan. Kecelakaan apa? Saya bergaul intim sama istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, ya sudah kamu harus bayar kafarah, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Terus kata pemuda tadi, ya Rasulullah, puasa 2 bulan, kemarin baru 5 hari aja kecelakaan gitu, malah disuruh puasa berapa? 2 bulan. Nah ini problem usul fikihnya begini. Ada ulama yang mengatakan hukuman seperti itu hanya diberikan pada orang yang menjima istrinya fi nahari Ramadan. Itu juga satu pendapat yang bisa salah bisa benar karena masalah ijtihadiyah. Tapi banyak ulama, uniknya yang pendapat ini Imam Malik, orang yang anti usul fikih. Kata Imam Malik, misalnya jam 9 ya, kalau saya atau Mas Nadir terus mangan mie. Kenapa mangan mie? Kepengen naik. Itu cara Imam Malik hukumannya sama dengan jima istrinya fi nahari Ramadan, karena sama-sama hakku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Karena sama-sama melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Sehingga lo jima itu tidak zina loh, perlu dicatat. Jima istrinya itu zina apa enggak? Enggak kan? Berarti statusnya apa? Mubah kan? Kalau zina, ngumpuli istri statusnya mubah kena hukuman, berarti makan mie atau makan sate juga kena hukuman. Nah, ini kangkang itu kadang-kadang itu saya naik dewe muka mentang-mentang nyaure mau apa? Sedino. Itu salah besar, itu bahaya itu. Cara madzhab Maliki. Alhamdulillah kita madzhab Syafi'i. Jadi uniknya ulama itu gitu. Imam Malik nganggo wali ini wis ora pantes Ramadan kok mangan tanpa udzur. Imam Syafi'i sing ahli usul fikih gak ngaku usul fikih. Kata beliau, hukuman itu la yuqasu alaih. Jadi gak boleh dikiaskan kalau hukumannya tentang jima fi nahari Ramadan ya jima saja, yang lainnya enggak. Tapi cara sampean jadi malaikat sing jaga ketertiban puasa. Kira-kira dukung Imam Malik apa Imam Syafi'i? Mangkel gak misalnya ada orang jam 9 terus nyate di pati sewante tanpa udzur. Dukung siapa? Malik. Jadi wali itu ya aneh, padahal dia anti usul fikih. Imam Malik itu anti usul fikih. Tapi dia pakai sentimen walinya. Pakai sentimen walinya, pakai hira walinya. Ora pantes. Wong tanpa udzur kok. Makanya ini jadi masalah fikih yang sampai sekarang. Jadi makanya khazanah seperti ini di matolek gak boleh hilang. Semua muqarrar di matolek di MGS itu sama. Usul fikih ya diajarkan, fikih mateng ya diajarkan, tarikh ya diajarkan. Karena ini penting karena secara apa ya? Logika-logika yang dibangun para nabi itu kata Rasulullah al ulama warasatul apa? Anbiya. Saya ngaji di mana-mana sering cerita. Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kamu ngaji siapa ya? Misalnya ngaji sama Mas Nadif. Pernah nangis gak kalau pas ngajar? Enggak pernah katanya. Bujondok. Itu kata lereni ngaji sama kiai seperti itu. Atine atos ra iso nangis gitu. Kata Sayyid Abdul siapa? Al-Haddad. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili kebalikannya. Kalau tanya, kowe ngaji mbek sapa? Sama kiai ini. Kalau ngaji pernah guyu enggak? Enggak pernah, nangis terus. Lereni ngaji sama kiai seperti itu. Wong ora iso syukur. Itu masyhur. Nah, saya ya agak sadili dalam seperti itu. Karena itu adalah cerminan perdebatan Yahya dan Isa. Yahya itu orangnya happy. Isa itu panik. Digojlok. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Wong kok amen merengut wae kaya wong putus asa saka rahmate Allah. Nabi Isa balik gojlok. Mali aroka aminan ka'annaka ta'manu min makrillah katanya. Jadi dua gojlokan besar ini tercermin di perilaku para apa? Kiai. Kita punya khazanah kiai kayak Mbak Arwani, kayak Mbak Dola, kayak Mbak Sahal. Asal alim deh syaratnya ya. Gak apa-apa nanti diteruskan kita punya khazanah Gus Nadim, gak apa-apa diteruskan asal sampean ikhlas. Kalau udah ikhlas ya gak apa-apa, ini kan demokrasi. Karena memang seperti itu. Wa annahu wa absaka wa abka. Orang bisa tertawa ya karena kehendak Allah, orang bisa nangis ya karena kehendak
Allah. Tentu para wali ini yang tahu mana guyu sing diridani Allah, mana nangis sing diridani Allah. Jangan sampai terjadi ad-dohku fi mahalil buka, al-buka fi mahalil dohki. Karena ini pelecehan terhadap takzim haibatu jalalillah. Sehingga banyak orang jadi wali itu ya karena cerianya. Bapak saya itu nggak pernah nggak guyon. Guru saya bangun ya nggak pernah nggak guyon. Pernah tak tanya, Pak kok sering guyon? Aku itu isin ambek pangeran. Sawangane ning bumi ini gak pati ikhlas. Lho nggih misalnya sampean punya tamu merengut kan kurang apane kan gitu kira-kira gitu. Ono gaman di kiai merengut kurang sowanane tapi kan terjadi repot gitu. Tapi nak guyon terus ngitung duit di ruang tamu apalagi duit politik kan tumpuan deh. Oh itu santrinya sampai salam template 50.000 yang mutarot duit tak kekno ta ora. Kan terus jadi mantep ora usah kiai ku duwe akeh. Lah itu madhabe siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa ditiru. Jadi dia kalau ngitung emas, dulu uang itu kan pakai dinar, itu di kamar, di ruang apa? Tamu. Ini penting saya utarakan sehingga kalau ada kiai-kiai yang suka syauka, suka pangkat, anggap saja semoga masuk walau karihal kafirun, walau karihal apa? Mujrim. Sayyid Qutb itu termasuk diantaranya ikut ikhwan dulu, sebabnya itu ketika dia kuliah itu di barat, dia menyaksikan ketika meninggalnya Presiden Ikhwan Hasan Al-Banna itu gereja-gereja itu udah seneng. Terus dia berpikir alamatnya wong apik itu nak pas mati itu disenengi wong apa? Kafir. Berarti hidupnya beliau itu karihal kafirun. Terus dia mulai tertarik. Meskipun saya tidak nyarankan sampai ikut Ikhwan, saya sendiri juga gak setuju. Mau cerita saja, cerita. Jadi dulu itu makanya terus ini penting saya utarakan. Kalau mau daftar wali itu tolong keseimbangan fikih